warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, karena kita ini adalah awal pertemuan, jadi perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, bisa kalian panggil Ibu Fatim. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dahsyatnya persatuan ibadah haji dan umrah. Jadi untuk pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi haji, dan untuk ibadah umrah nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk materi haji, di sini konsep pembahasannya yang pertama yaitu mengenai pengertian haji. Yang kedua yaitu syarat wajibnya haji. Syarat wajib haji. Yang ketiga, ini rukunnya haji. Rukun haji. Yang keempat, wajib haji. Yang kelima, sunnah haji. Yang keenam, larangan haji. Yang ketujuh, dam haji. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian haji. Haji secara bahasa berasal dari kata hajja, yang artinya itu menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu. Jadi secara istilah, haji ini adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan perintah untuk melakukan haji ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran. Quran Surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Di samping melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang di tanah suci itu juga melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang mana ada 3 macam. Yang pertama yaitu ifrad. Yang kedua, tamattu. Yang ketiga yaitu qiran. Ifrad ini yaitu melaksanakan ibadah haji dulu, baru setelah itu umroh. Haji dulu, setelah itu umroh. Sedangkan yang tamattu ini kebalikan dari yang ifrad, yaitu umroh dulu, baru melaksanakan haji.
sedangkan yang ketiga ini yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Haji dan umroh secara bersama-sama. Untuk poin yang selanjutnya, untuk konsep pembahasan yang kedua yaitu mengenai syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji ini adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan haji. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang yang melakukan haji itu adalah orang yang beragama Islam. Namun jika ada orang yang non-muslim pernah melaksanakan haji namun setelah itu masuk Islam, maka ia masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Yang kedua yaitu balik. Jadi di sini untuk anak yang masih kecil itu belum diwajibkan untuk melaksanakan haji, akan tetapi jika dalam usianya yang kecil masih sudah melaksanakan haji, maka tidak menggugurkan kewajibannya ketika ia dewasa tetap melaksanakan kewajiban hajinya itu. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Sudah jelas jika dalam melaksanakan ibadah haji itu harus berakal sehat. Jadi tidak diwajibkan bagi orang yang tidak memiliki akal sehat, misalnya gila, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat yaitu merdeka. Artinya di sini orang yang melaksanakan ibadah haji itu bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Yang kelima yaitu mampu. Untuk syarat wajib yang kelima yaitu mampu. Artinya di sini orang yang melaksanakan ibadah haji bukan hanya mampu dari segi materi, akan tetapi juga mampu dari segi fisik maupun keamanan ketika ia melaksanakan ibadah haji tersebut. Untuk konsep pembahasan yang ketiga yaitu mengenai rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram disertai niat. Ihram disertai niat. Gimana niatnya? Yaitu ini. Untuk rukun yang pertama yaitu ihram disertai niat. Niatnya labbaik Allahumma hajjan. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Artinya di sini seseorang yang melaksanakan ibadah haji untuk melakukan wukuf atau wukuf di padang Arafah. Artinya berdiam di padang Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Artinya putarannya itu berlawanan arah dengan ala jarum jam. Posisi Ka'bahnya ada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Untuk yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Safa dan
Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya tahallul. Tahallul ini mencukur rambut, paling sedikitnya itu 3 helai rambut. Yang selanjutnya yaitu tertib. Tertib ini adalah berurutan, yaitu mulai dari rukun yang telah disebutkan di awal ini: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi harus tertib dilaksanakan, tidak boleh loncat-loncat. Untuk konsep pembahasan yang nomor 4 yaitu mengenai wajib haji. Wajib haji ini adalah kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka hukum hajinya itu tetap sah, namun dikenakan dam atau janji atau denda yang harus dibayar. Sedangkan jika yang sebelumnya rukun haji itu apabila salah satunya ditinggalkan maka hajinya itu tidak sah. Untuk wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Mikot ini ada 2. Yang pertama yaitu mikot zamani atau ketentuan masa. Yang kedua yaitu mikot makani atau ketentuan tempat. Mikot makani ini dibagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu Mekah. Mekah ini adalah mikot dari orang-orang yang tinggal di Mekah itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu Zulhulaifah. Zulhulaifah ini adalah mikot dari orang-orang yang datang dari Madinah ataupun daerah-daerah yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga yaitu mikot Juhfah. Yaitu mikot dari orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, maupun daerah-daerah yang sejajar dengan tiganya ini. Dan ini dari Madinah. Yang selanjutnya yaitu Yalamlam. Yalamlam ini adalah mikot dari orang-orang yang berasal atau yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan daerah-daerah yang sejajar dengan itu. Yang selanjutnya yaitu Qarnul Manazil. Ini adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari arah Najdil Yaman. Dan juga Najdil Hijaz. Yang selanjutnya yaitu Zatwirkin. Adalah mikot yang untuk orang-orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri ini. Yang selanjutnya bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah, dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Untuk yang kedua bermalam di Musdalifah. Setelah tadi wukuf
wukuf di padang Arafah. Jadi wajib hajinya yang kedua ini adalah bermalam di Musdalifah. Yang ketiga dari wajib haji ini adalah melontar jumrah Aqabah. Melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Aqabah pada hari raya haji. Sedangkan yang keempat yaitu melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah. Apa saja 3 jumrah itu? Yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Untuk yang kelima, wajib haji yang kelima yaitu bermalam di Mina. Setelah tadi yang pertama di Musdalifah, yang selanjutnya yaitu di Mina. Yang keenam yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan atau yang dilarang. Jadi ini adalah yang termasuk dari wajibnya haji. Yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji, yang keempat melontar 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan Aqabah, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dilarang. Untuk poin yang selanjutnya, yang kelima yaitu mengenai sunnahnya haji. Sunnahnya haji yang pertama yaitu membaca talbiyah. Yang mana kalimat talbiyah ini yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu termasuk kalimat talbiyah. Yang kedua yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, salat 2 rakaat sesudah tawaf. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang terakhir yaitu masuk ke Ka'bah.
5 poin ini adalah sunahnya haji. Sunahnya haji yaitu apabila dari kelima ini dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud dengan sunnah haji. Konsep pembahasan yang keenam yaitu larangan haji. Larangan haji. Itu yang pertama yaitu bagi laki-laki. Yang kedua bagi perempuan. Yang ketiga bagi laki-laki dan perempuan. Larangan haji ketika ihram. Untuk laki-laki ini ketika ihram dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik itu jahitan biasa, sulaman, ataupun dikaitkan kedua ujungnya. Juga dilarang untuk menutup kepala. Sedangkan bagi perempuan dilarang untuk menutup muka dan telapak tangannya. Sedangkan yang ketiga ini bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, baik itu akan ditaruh di badannya ataupun di pakaiannya. Yang kedua dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lainnya. Yang ketiga dilarang memotong kuku. Yang keempat itu dilarang mengakadkan nikah, baik itu menikahkan, nikah sendiri ataupun menjadi wali nikah. Yang selanjutnya itu dilarang bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi ketika seseorang dalam melaksanakan ibadah haji melakukan apa-apa yang telah dilarang, maka ia akan dikenakan dam atau denda. Yang ketujuh yaitu dam haji atau denda. Dam haji atau denda ini ada beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama jika tidak mengerjakan haji ifrad, maka ia harus membayar damnya atau dendanya itu menyembelih 1 ekor kambing. Namun jika tidak mampu, maka ia bisa berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asalnya. Untuk jenis pelanggaran yang kedua, apabila seseorang itu melaksanakan atau melanggar apa-apa yang telah dilarang dari ini, yang tadi sudah Ibu sebutkan, mulai dari memotong kuku, mencukur rambut atau hal-hal yang lainnya, dan membunuh binatang, maka dam yang harus dibayar itu boleh memilih, yaitu bisa menyembelih 1 ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Untuk jenis pelanggaran yang ketiga yaitu apabila berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama, dam yang harus dibayar yaitu menyembelih 1 ekor unta. Apabila tidak mampu, maka ia boleh menyembelih 1 ekor sapi, dan jika tidak mampu pula boleh menyembelih 7 ekor kambing, dan penyembelihan itu dilaksanakan di Mekah. Untuk jenis pelanggaran yang keempat yaitu apabila memburu dan membunuh binatang liar. Jadi denda yang harus ia bayar adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi ataupun kambing, dan yang nilainya itu serupa dengan binatang yang telah ia bunuh. Yang selanjutnya jenis pelanggaran yang kelima apabila ia terlambat datang, yaitu jenis dam yang harus dibayar yaitu bertahallul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap semangat berusaha, dan semangat berjuang untuk meraih impian. Jaga iman, jaga imun, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Dan semoga kita bisa bertatap muka secara langsung. Untuk tugasnya, kalian membuat peta konsep dan rangkuman materi, serta mengerjakan kuis yang akan Ibu siapkan. Terakhir pengumpulan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Mungkin sekian, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.